Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan Taman Belajar dan Rekreasi termegah di Bumi Blambangan, yaitu Banyuwangi Park, menjadi satu momen yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Kabar baiknya, tempat pertama di ujung timur Pulau Jawa ini akhirnya secara resmi siap dikunjungi, yaitu mulai pada hari Minggu tanggal 19 Maret tahun 2023. Destinasi wisata buatan termegah dan terbesar di Kota Gandrung ini dijamin akan menjadi tempat wisata keluarga yang sangat keren. Banyuwangi Park menawarkan berbagai macam wisata edukasi yang dikemas dengan tema Banyuwangi Dahsyat, Science Center, dan wahana-wahana yang mampu menguji adrenalin, yaitu yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi Dahsyat merupakan gambaran Kota Gandrung, mulai dari sejarah, budaya, adat perikanan, kawah ijen, baluran, hingga prestasi daerah dipresentasikan dengan tampilan yang apik dan menarik. Sedangkan Science Center yakni menghadirkan pengalaman belajar tentang sains dan teknologi dengan metode interaktif secara menyenangkan. Tentu disertai dengan aktivitas menghibur dan mendidik bagi wisatawan yang berkunjung di Banyuwangi. Tidak hanya itu, Banyuwangi Park juga menyuguhkan wahana yang mampu mendebarkan jantung kalian semua. Salah satunya yaitu permainan spinning coaster dan seluncuran air. Tapi bagi kalian jangan khawatir. Di Taman Rekreasi yang berada di Jalan Raya Jember, Desa Dedepan, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, Jawa Timur ini juga terdapat wahana yang ramah keluarga, yaitu diantaranya 4D Cinema, Taman Lampion, Go-kart, Alternate Vehicle, dan Rumah Kaca. Selain itu, wahana unik di Banyuwangi Park yang membuat penasaran adalah rumah santet, di mana santet secara umum diartikan ilmu sihir. Kebudayaan ini tumbuh dan berkembang merata di masyarakat Indonesia, yaitu termasuk di Pulau Jawa, khususnya Banyuwangi. Bikin penasaran bukan wahana yang satu ini? Sebagai taman belajar dan rekreasi terlengkap, Banyuwangi Park memiliki area kolam renang yang menakjubkan dengan air yang sangat jernih. Tentu hal ini sangat cocok bagi kalian semua yang suka bermain air. Jadi pengunjung setelah berkeliling menikmati fasilitas lengkapnya bisa langsung berenang di kolam renang yang ada di Banyuwangi ini. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, yaitu Ainur Raufik, mengapresiasikan Banyuwangi Park yang dapat menjadi pilihan destinasi wisata baru di Bumi Blambangan. Dengan adanya Banyuwangi Park, kami semakin optimis jumlah kunjungan dan length of stay juga meningkat tajam. Tentunya juga akan mendongkrak perekonomiannya. Katanya kemarin pada hari Rabu, yaitu tanggal 8 bulan 3 tahun 2023. Sebagai informasi, Banyuwangi Park ini merupakan jaringan dari Jawa Timur Park ataupun GTP Group. Namun yang menjadi pembeda dari GTP lainnya, Taman Belajar dan Rekreasi ini lebih menonjolkan sisi kebudayaan dan ciri khas dari Banyuwangi yang autentik. Menariknya, harga tiket masuk Banyuwangi Park cukup ramah di kantong, yakni dibanderol dengan harga Rp70.000 per orang. Untuk masuk wisata yang spektakuler ini yang penuh dengan wahana-wahana asik, menarik, dan sangat indah tentunya. Kabar gembiranya akan ada promo tiket Banyuwangi Park di awal pembukaan, yaitu Rp50.000 per orang dan berlaku hingga 18 April tahun 2023 mendatang.
Wow, sangat menarik ya. Banyuwangi tidak hanya memikirkan dari segi keuntungan nominal saja, namun juga memikirkan bagaimana kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Jawa ini lebih dikenal oleh banyak orang melalui wisata baru ini. Tunggu apa lagi? Ayo segera agendakan waktu kalian untuk menikmati wahana spektakuler yang ada di Banyuwangi Park dengan orang yang tersayang, keluarga, dan teman-teman kalian semua. Dan jangan lewatkan promo tiketnya ya. Jangan lupa datang. Tempat wisata yang berada di Jalan Raya Jember kilometer 7 Kecamatan Kabat ini tidak hanya menawarkan keseruan bermain di wahananya, tapi juga menceritakan sejarah-sejarah cerita tentang bumi Blambangan. Tidak hanya itu, hadirnya pelayanan publik di Banyuwangi Park menjadikan tempat rekreasi ini bukan hanya sekedar menyajikan kesenangan saja, tapi juga memudahkan warga Kota Gandrung bisa mengurus administrasi sambil rekreasi. Kota Banyuwangi ini memang tidak pernah bosan dan tidak pernah kehabisan ide untuk menciptakan sesuatu yang baru, mulai dari kuliner, adat, hingga tempat wisatanya yang selalu saja berhasil menarik perhatian para wisatawan. Karena melihat keberhasilan Kota Banyuwangi ini yang terkenal dengan wisata alamnya, kulinernya, hingga adatnya yang dapat menarik para wisatawan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, investasi dana Tempak atau Jatim Park 2 sebesar 150 miliar rupiah merupakan kabar gembira di tengah tantangan keterlambatan ekonomi global. Angin segar di tengah tantangan penurunan nilai ekspor. Hal ini dapat memberikan dampak positif juga untuk perkembangan ekonomi dan masyarakat sekitar dengan membangun Jatim Park 4 yang di Banyuwangi ini. Diharapkan dapat menarik wisatawan yang ingin berlibur ke Banyuwangi untuk mampir ke Jatim Park 4 ini dengan menjadikan wahana taman wisata ini tujuan utama kunjungan wisata di saat ke Banyuwangi. Pembangunan wisata taman hiburan ini ditargetkan rampung dan bisa dibuka, yaitu libur Lebaran ataupun pekan ketiga di bulan Mei. Buat kalian semua yang ingin merencanakan liburan pada hari libur Lebaran, bisa menjadikan Jatim Park 4 ini tempat kunjungan utama kalian. Pastikan Jatim Park yang satu ini tidak akan kalah menariknya dengan Jatim Park 1, 2, dan 3. Dengan adanya Tempak ini akan diikuti industri sampingnya, mulai souvenir, oleh-oleh, warung-warung, jasa transportasi, jasa akomodasi, dan sebagainya. Dengan ini dapat menguntungkan bagi masyarakat sekitar untuk menunjang perekonomian dan para wisatawan yang ingin membeli oleh-oleh khas Banyuwangi. Jadi penasaran ya? Segerakan rencana liburanmu mulai sekarang untuk pergi berlibur ke Jatim Park 4 Banyuwangi dan menikmati destinasi wisata terbaru bersama orang-orang terkasihmu. Berbeda dengan Jatim Park yang ada di Malang, Banyuwangi Park dan Jatim Park 4 mengusung tema kebudayaan Banyuwangi, yaitu diantaranya mulai dari rumah osing, Taman Nasional Alas Purwo, penangkaran penyu, hingga sejarah terbentuknya Kawah Ijen. Salah satu wahana yang menjadi tempat pembelajaran untuk mengenal lebih dekat Kota Banyuwangi adalah Ijen Geopark. Di antaranya wahana Ijen Geopark yang menampilkan kawah ijen yang mempunyai ciri khas blue volcano. Di wahana ini dijelaskan sejarah awal mulai terbentuknya kawah ijen,
hingga ada spot pengembang biakan penyu. Spot ini memberikan pengetahuan cara pengembang biakan penyu dengan area yang disulap menyerupai pantai. Selain itu, ada pula simulator surfing, salah satu spot foto yang membawa pengunjung seperti berselancar di pantai. Asik bukan? Wahana edukasi lainnya adalah Science Center. Pengunjung dapat mencoba langsung berbagai macam alat penemuan, mulai dari alat musik seperti harpa yang dapat dimainkan tanpa dipetik, hingga kursi paku sebagai alat peraga yang membuktikan adanya hukum aksi reaksi. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi, yaitu M.Y. Bramuda, mengungkapkan target Banyuwangi Theme Park adalah memperpanjang masa liburan dari Bali ke Banyuwangi. Selama ini Banyuwangi menjadi bayang-bayang Bali. Orang tidak akan pergi ke Banyuwangi kalau tidak ada destinasi unggulan. Dengan adanya theme park diharapkan bisa memperpanjang masa liburan. Orang yang tidak hanya ke Bali juga ke Banyuwangi. Selain itu, Pemda setempat juga turut serta mengambil pasar turis Cina lewat keberadaan Bandara Internasional Banyuwangi. Berkunjung ke Banyuwangi tak lengkap rasanya kalau belum menikmati keindahan alamnya. Daerahnya yang terletak di ujung timur Pulau Jawa ini memang terkenal dengan wisata alamnya yang menakjubkan. Sebut saja Gunung Ijen, Pantai Pulau Merah, Pantai Bom, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, berpotensi besar menarik banyak wisatawan. Banyuwangi mulai dilirik oleh Jatim Park, dan akhirnya terjadilah Banyuwangi Park 4. Banyuwangi juga menjadi pintu masuk ke Bali dari Jawa Timur melalui Pelabuhan Ketapang. Pariwisata di Bumi Belambangan ini semakin melesat seiring dengan keindahan alamnya yang terkenal menyusul Bali. Bahkan potensi keindahan alam ini sudah ada sejak sebelum Banyuwangi dikenal jadi kota festival di Indonesia. Sebenarnya selain Banyuwangi yang dikenal sebagai kota festival, kabupaten tetangga yaitu Jember juga terkenal dengan salah satu acara karnaval tahunannya, yakni Jember Fashion Carnaval. Jember Fashion Carnaval bahkan sudah menyabet berbagai penghargaan tingkat internasional. Namun Banyuwangi dengan berbagai inovasinya mengubah peta persaingan wisata di jalur tapal kuda hingga membuatnya melaju meninggalkan kota-kota lain, tak terkecuali yaitu Jember. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda.